Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mungkin membuat potongan-potongan video saja yang ringkas dan pendek, barangkali bisa dimanfaatkan lebih baik dan bisa menambah keilmuan kita di masa-masa yang mungkin kita tidak bisa bertemu secara offline. Nah, dan di kesempatan kali ini barangkali kita sudah bisa melihat di samping antum di sini ya, ada sebuah buku, mohon maaf, yang bisa dilihat bersama, judulnya Al-Idah Al-Mubin, ya, Al-Idah Al-Mubin fi Syarhi Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Jadi buku ini membahas tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan insyaallah kita akan langsung masuk saja ke pembahasan-pembahasan yang ada di sini. Nah, baik, kita skip saja di muqaddimah karena muqaddimah mungkin tidak terlalu banyak. Yang jelas ini syarah yang dibuat dengan mengumpulkan banyak perkataan ahli ilmu dan juga berdasarkan dalil-dalil, dan bisa kita di sini Syekh menulis wa ijma' salaf al-ummah, yakni kesepakatan konsensus umat ya. Kemudian beliau tidak membahas terlalu panjang tentang masalah-masalah yang keluar dari topik atau tema, semisal di sini tentang masalah fiqhiyah atau tentang masalah-masalah mungkin akhlak dan seterusnya, tapi beliau hanya membahas yang berkaitan tentang akidah saja dan tauhid. Dan yang unik di sini adalah wa dzakartu ba'da syubahil mukhallifin isyaratan li dha'fi ma yahtajjuna bihi ala khilafil kitab wa sunnah as-sahihah. Jadi beliau juga menyebutkan syubhat ya, atau kerancuan pemikiran, dan beliau memberikan isyarat dengan kelemahan dalil yang mereka gunakan, yang mana itu menyelisih Alkitab dan Sunnah. Nah, baik, baik, kita akan langsung masuk saja di pembahasan yang pertama. Bisa kita lihat bersama hadis yang pertama dari Mu'adz ibni Jabal. Beliau berkata, kuntu ridfan Nabi, aku dulu membonceng Nabi SAW ala himar, di seekor keledai ya. Yuqalu laha Ufair. Faqala ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu tahu, hal tadri haqqallahi ala ibadih, hak Allah atas hambanya, wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan hak hamba atas Allah ya. Qultu, aku katakan, Allah wa rasuluhu alam. Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, bahwasannya sesungguhnya hak Allah terhadap hamba adalah agar dia beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun, dan hak hamba kepada Allah adalah agar alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, untuk tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Maka Mu'adz mengatakan dengan keheranan, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas, apakah aku kabarkan, kenapa enggak aku kabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, jangan la tubasyirhum, jangan berikan kabar gembira ini, fayattakilu, nanti mereka jadi bersandar dan bergantung pada hadis ini saja. Muttafaqun alaih. Baik, kita masuk di beberapa pembahasan hadis ya. Mudah-mudahan bisa disampaikan secara ringkas. Yang pertama tentang hadis ini terkandung di sana kewajiban bertauhid kepada Allah ya, kewajiban bertauhid kepada Allah. Kemudian bisa kita lihat bersama ya, bisa kita lihat bersama ada
Faidah yang pertama, tauhid dijelaskan secara bahasa dari kata wahada, wawu, ha, dan dal. Yang dimana kata ini ya, jika digabungkan menjadi satu, ya dulu alal infirad, menunjukkan atas tunggal, ya, sendirian, ya. Yakni ja'lul muta'addidi wahidan, menjadikan yang berjumlah menjadi satu, ya. Jadi yang berjumlah berbilangan menjadi satu. Bahwa al-ifrad, jadi wahada atau wahada tadi ini menunggalkan maknanya. Ini kata Ibnu Faris. Saya tulis di sini eh, agar bisa diambil faidahnya. Ini kata wahada, ya. Wahada bermakna meninggalkan, menunggalkan. Sedangkan secara syar'i atau secara syariat, ya, apa maknanya? Dia adalah menunggalkan Allah dengan hak-hak yang Allah miliki secara khusus, ya, berupa uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Jadi tauhid itu eh, bukan hanya beribadah secara perbuatan yang kita tahu, tetapi menunggalkan Allah di dalam hak-hak kekhususan milik Allah. Nah, ini mungkin yang harus kita pahami secara definisi. Karena kalau kita salah, ya, bisa-bisa kita keliru memahami. Ya. Hak, hak, ya, khusus milik Allah. Nah, di sini ada secara uluhiyah, ada secara rububiyah, dan ada secara asma wa sifat. Apa saja itu nanti akan kita pelajari biidznallahi tabaraka wa ta'ala. Baik, kita usahakan video ini hanya sekitar 10 menit saja, kemudian nanti kita buat video berikutnya. Yang kedua, bisa kita lihat di sini, dijelaskan, i'lam, ketahuilah, tauhid itu dibagi menjadi 3 golongan, 3 bagian, 3 jenis, 3 klasifikasi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah atau ilahiyah, ya, yang ketiga tauhid as-sifat atau asma wa sifat. Baik. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Apa itu rububiyah? Ifradullah bi af'alihi, menunggalkan Allah di dalam perbuatannya, dalam perbuatan Allah, ya, menunggalkan Allah di dalam perbuatan Allah. Bisa kita lihat. Sedangkan tauhid asma was sifat, apa itu? Isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi aw rasuluhu min ghairi tahrif wala ta'til wala tamsil wala takyif. Dia menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk zat Allah, diri Allah sendiri atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa tahrif, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa tamsil, tanpa takyif. Jadi tidak boleh tahrif. Tahrif itu mengubah, ya. Misalkan kalau kita lihat di zaman dahulu ada kaum Mu'tazilah, di mana dia merubah ayat yang harusnya berbunyi istawa, bersemayam, tinggi, naik. Kemudian Mu'tazilah mengganti dari istawa ini menjadi, ya, istaula, ya, istaula, ya. Dirubah oleh Mu'tazilah. Ini namanya tahrif, ya. Ta'til artinya menolak. Jadi sifat perbuatan Allah ini, ya, tidak boleh ditolak juga, ya. Ditolak maknanya ya tidak diterima, ya. Karena alasan-alasan barangkali yang sering digunakan adalah menyerupai sifat manusia, ya. Kemudian ditolak setiap sifat, padahal sifat tersebut dikabarkan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada yang selain mereka, ya, selain Allah dan Rasulnya.
Kemudian tamsil itu memberikan permisalan, ya. Eee, pe permisalan. Misal apa? Semisal kita, tangan Allah seperti tangan saya, ya, atau Allah turun seperti turun saya, Allah cinta seperti cinta saya. Nah, itu tidak boleh permisalan. Atau takyif membagaimanakan, Misalkan, diibaratkan, ya. Nah, di mana Allah tidak bisa diibaratkan. Baik. Yang terakhir wa tauhidul uluhiyah wa ifradullah bil ibadah. Menunggalkan Allah dalam ibadah. Dan juga wa yusamma tauhidal ibadah. Dan juga kadang-kadang tauhid uluhiyah atau ilahiyah ini juga dinamakan tauhid ibadah. Kenapa? Nah, kita bisa lihat, ya, bi'tibari wujubi mulazamati wasfil ubudiyah bi kulli ma'aniha lil abdi bi sifatihi al mulazimati lahu min muqtadayati al ubudiyati lirububiyati bi ikhlasil ibadatillahi ta'ala, ya. Kenapa kok dinamakan tauhid ibadah? Karena kita bisa lihat memang tauhid ibadah ini melazimkan agar ada peribadatan-peribadatan secara maknanya yang menyeluruh, ya, bagi seorang hamba, ya, yang merupakan konsekuensi sebagai ubudiyah atau penghambaan dirinya pada Allah. Berarti kan dia harus melakukan ibadah, namanya kan begitu, atas dasar rububiyahnya Allah, karena Allah yang mencipta, memberi rizki, ya. Dengan apa? Dengan mengikhlaskan ibadah tadi kepada Allah. Jadi harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah.